Bahas One Punch Man chapter 184, akhir dari pahlawan. Di chapter ini kita sebenarnya agak kalem-kalem aja nih ceritanya. Gak ada pertarungan, gak ada monster, tapi ada fakta yang cukup mengagetkan buat kita semua. Yuk kita mulai pembahasannya. Cover dari chapter ini, wah bagus banget guys. Saitama di sini bener-bener kelihatan gagah banget. Gantian lah ya. Setelah beberapa chapter kan kita dapat fan service mulu dari Fubuki, dari Tatsumaki yang pakaiannya itu agak menggugah gitu ya. Kita akhirnya dikasih sosok pahlawan yang sesungguhnya. Terus judul dari chapter ini adalah pencari bakat. Cerita dibuka dengan Tatsumaki yang mendapatkan telepon berupa penawaran untuk menjadi model iklan untuk perekrutan pahlawan baru dari asosiasi para pahlawan. Tatsumaki awalnya menolak karena dia berpikir, buat apa bikin iklan kalau yang datang gak guna semua. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan perkataan Saitama, aku sebelumnya bahkan tidak bisa mengalahkan monster level serigala, yang membuat Tatsumaki berpikir bahwa ini kesempatan baginya untuk menunjukkan pada pelamar pahlawan baru seperti apa dunia kepahlawanan yang sebenarnya. Karena menjadi pahlawan tidak boleh setengah-setengah, karena kematian selalu mengintai, dan dia harus menunjukkan standar kekuatan yang diperlukan untuk menjadi seorang pahlawan sebagai perwakilan dari kelas S. Yang mana di lokasi syuting itu Tatsumaki menurutku agak berlebihan ya, dan membuat semua krunya kerepotan. Anjir, syuting ngeluarin tornado guys. Tapi sayangnya saat iklan ini tayang, Tatsumaki di sini malah lebih cantik, lebih imut dan lebih lucu, yang tidak sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh Tatsumaki ketika syuting. Tatsumaki yang melihat iklan ini langsung murka dan telepon. Hah? Iklannya dibuat dengan bantuan AI? Apa maksud produser kalian? Dan telepon ditutup oleh sananya. Fubuki baru saja masuk ruang dan langsung ngomong, pagi kakak, aku lihat iklanmu loh, kau terlihat sangat cantik, dan duer, rumahnya hancur karena Tatsumaki marah. Bisa-bisanya ngancurin rumah sendiri guys. Dan ternyata di luar dugaan, iklan yang cantik dan unyu-unyu ini ya benar-benar sukses besar dan ditayangkan di mana-mana. Iklan ini sangat diterima oleh masyarakat. Lalu di tengah keramaian kota ada seorang pria yang melihat iklan itu. Dia lalu didekati seorang wanita yang bertanya, Anda Tuan Axel kan? Maaf mengganggu, namaku Shizuka dan aku adalah pencari bakat dari asosiasi para pahlawan. Pria ini lalu menjawab, pencari bakat dari asosiasi pahlawan ya. Anjir guys, ini desain dari karakter Axel ini, wah keren banget guys. Kita lalu pindah tempat nih, kita dibawa ke rapat para petinggi asosiasi para pahlawan yang sedang membahas iklan Tatsumaki tadi. Yang mana iklan ini berhasil meningkatkan citra pahlawan naik lagi yang sempat turun di antara para masyarakat. Apalagi ditambah insiden kemarin yang telah dilaporkan sebagai serangan monster level iblis ternyata sudah berhasil dikalahkan oleh Tatsumaki, yang hasilnya kepercayaan masyarakat kelas atas pun semakin membaik. Lalu salah satu eksekutif ada yang berkata, aku dengar ini semua karena saran dari Anda Tuan McCoy. McCoy hanya menjawab, haha, ayolah, semua itu kulakukan demi organisasi. Lalu ada lagi yang berkata bahwa kejadian ini membuat mereka jadi tidak percaya pada Metal Knight. Robot ciptaannya rusak, kelemahan dari gedung buatannya. Padahal Metal Knight itu sudah mengklaim bahwa gedung apartemen yang besar ini sama sekali tak akan tertembus. Apalagi mereka sudah mengeluarkan miliaran dana. Diam-diam ternyata Metal Knight atau Dr. Povoy mendengar percakapan ini diam-diam, dan dia mulai tidak suka dengan Saitama. Ditambah mereka juga tidak suka dengan Tatsumaki. Meskipun dia sudah bekerja sama dengan McCoy ya, tapi dia selalu merasa dirinya itu benar. Meskipun kita sudah mengarahkannya, tapi kita tidak bisa menahan keegoisannya karena dia terlalu kuat. Ini seperti bom waktu saja. Kita harus mengawasi dia lebih ketat. Apa kita masih belum menemukan penggantinya? Dan dijawab soal itu, jumlah pelamar baru pahlawan ternyata tidak bertambah dan sangat sedikit. Para eksekutif ini bingung, padahal iklan mereka ini diterima dengan sangat baik. Kenapa pelamarnya malah sedikit? Terus kita lanjut dibawa ke Axel lagi, dimana ternyata si Shizuka, pencari bakat ini, sedang menjelaskan masih banyak monster kuat yang muncul. Dan selain Tatsumaki serta pahlawan kelas atas, banyak pahlawan yang sudah kalah. Apalagi pahlawan kelas S tidak bisa diajak bekerja sama dalam sebuah misi, dan kelas A yang dibawanya hanya menambah jumlah korban. Karenanya dia datang untuk mencari pahlawan-pahlawan baru. Axel ternyata sudah tahu alasan Shizuka menemui Axel adalah untuk merekrut Axel sebagai pahlawan dari asosiasi para pahlawan. Dan petinggi asosiasi pun menganggap Axel mempunyai kekuatan tempur dan popularitas yang bagus. Ternyata ini Axel bukan pahlawan guys, melainkan dia ini pemimpin dari sebuah grup vigilante yang bernama Hunter. Tapi Axel di sini agak ketus nih.
Memangnya asosiasi pahlawan kira mereka itu siapa? Kudengar kalian kewalahan dari pemburu pahlawan Garou. Sepertinya kalian tidak menggunakan dana donasi kalian dengan baik. Dan Shizuka menjelaskan karena ternyata dana itu digunakan untuk memperbaiki citra publik dan ganti rugi kerusakan akibat pertarungan. Karenanya untuk menyelamatkan hal ini, Axel lah pilihan yang tepat karena tujuan aslinya adalah mereka ingin memberikan Hunters, sebuah pasukan dengan anggota 53 orang, sebuah kesempatan untuk menjadi pahlawan profesional karena Hunters sudah pernah mengalahkan monster level iblis. Tambah meskipun Hunter ini kayak kelompok yang berdiri sendiri ya, tapi dukungan dari masyarakat itu sangat bagus. Axel agak mengkoreksi di sini. Jumlah kami sekarang adalah 48 orang. 5 orang telah tewas saat melawan monster level iblis itu. Dijawablah sama si cewek ini, ngejar terus nih dia pokoknya. Kami dapat menawarkan banyak dukungan seperti persediaan medis dan perlengkapan tempur. Ditambah, kalian akan mendapatkan kompensasi keuangan atas jasa kalian. Axel dengan tegas menjawab, aku sudah pernah menolak tawaran ini sebelumnya. Masih dikejar lagi. Kami akan menjamin posisimu di kelas S, Tuan Axel, tapi anggotamu harus mulai dari kelas C atau B. Di sini Axel tetap bersikeras menolak penawaran ini. Alasannya adalah mereka melakukan semua ini dikarenakan pernah kehilangan orang-orang tersayang karena monster, dan mereka tidak percaya pada asosiasi para pahlawan. Apalagi semua donasi yang terkumpul dan kekuatan besar itu malah digunakan untuk melindungi orang-orang kaya saja. Markas baru pun juga hanya untuk orang-orang kaya saja. Bahkan banyak pahlawan yang tinggal di sana hanya sebagai petugas keamanan. Asosiasi para pahlawan tidak bekerja demi kepentingan masyarakat lagi, dan kami tidak ingin bergabung dengan grup korup seperti itu. Akhirnya Shizuka pun mendengar hal ini dan menyerah lalu pamit. Tapi Axel lalu berkata, "Ku beritahu sebuah info menarik. Asosiasi para pahlawan tidak akan bertahan lama lagi dan kau sebaiknya mencari pekerjaan yang lain." Wanita ini bingung maksudnya Axel itu apa. Kita lalu dibawa ke agen pencari bakat yang lain. Agen ini bertemu dengan seorang pesumo dengan badan yang sangat besar yang merupakan juara sumo dengan 700 kemenangan berturut-turut. Namanya adalah Super Sumo Yokozuna Raiden. Tapi Raiden tetap saja menolak ajakan agen ini untuk bergabung dengan asosiasi para pahlawan. Agen ini pun masih berusaha membujuk Raiden karena kekuatannya yang di luar nalar manusia. Raiden juga menyadari bahwa kemunculan monster belakangan ini membuat pahlawan kerepotan dan kekurangan orang. Tapi dia dengan tegas tetap menolak penawaran ini. Dan dia berkata, aku punya kepentingan lain. Tak lama lagi, organisasi pahlawan yang baru akan segera diumumkan. Dan aku sudah bergabung dengan mereka. Ditambah ternyata Axel dan para Hunters pun juga bergabung menjadi bagian dari organisasi pahlawan baru ini. Dan juga sponsor asosiasi para pahlawan beberapa akan pindah ke organisasi yang baru ini. Mereka juga sudah mengotak pahlawan kelas S untuk bergabung. Para eksekutif yang tadinya rapat terkaget-kaget mendengar kabar ini. Lalu kita pindah ke tempat lain di mana Genos sedang bersama Dr. Stange. Genos di sini sedang dalam perbaikan dan ditanya oleh Dr. Stange, "Kau bilang kau punya kecurigaan tentang asosiasi para pahlawan." Dan hal ini membuat Genos menjadi bimbang karena mungkin saja Genos juga sudah dikontak oleh organisasi baru ini. Cerita di hari dengan Saitama yang terkejut melihat kenapa Tatsumaki jadi imut di iklannya. Bukannya senang, Saitama malah kayak, "Anjir, apaan nih?" Dan cerita pun selesai. Gokil. Wah, ini kira-kira organisasi apaan ya? Organisasi tandingan dari asosiasi para pahlawan. Dan apakah banyak pahlawan yang akan pindah ke organisasi baru itu? Apakah Saitama akan pindah? Apakah Genos akan pindah? Wah, ini bakal gokil sini kalau misalnya ada pertarungan antara dua organisasi ini. Nah, itu adalah pembahasan chapter 184 dariku yang agak telat, mohon maaf. Aku nggak tahu ketika video ini tayang apakah chapter 185 sudah rilis karena agak mundur dari jadwal biasanya gitu. Sekian aja dari aku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah.